cerita anime, manga, atau apapun itu yang gue suka itu kayak gimana sih? Apakah harus punya cerita yang mendalam dan mendetail banget? Atau sebenarnya cerita simpel dan ringan aja? Jawabannya, gue nggak peduli cerita itu dalam ataupun simpel. Semua tergantung mood gue dan cara penyampaian ceritanya. Kalau misalnya cerita yang mendalam tapi gue nggak suka cara penyampaian ceritanya, ya gue nggak bakal suka. Dan kalau misalnya ada cerita yang simpel dan ringan tapi penyampaiannya bagus, gue bakal suka. Cerita yang mendalam bagi gue tuh belum tentu bagus, dan cerita yang simpel bukan berarti jelek. Sehingga di video kali ini gue bakal ngomongin kedua hal itu, dan kenapa gue lebih mengutamakan penyampaian cerita daripada mementingkan berat atau dalam atau ringan atau kayak gitulah. Dimulai dari kenapa gue suka cerita yang mendalam. Alasan utama kenapa gue suka cerita yang mendalam itu karena gue dibuat berpikir dan dibuat menyimak ceritanya. Apa yang dipikirin? Bisa aja misteri yang ada di dunia cerita, cara karakter menyelesaikan masalah, dan hal lainnya sih. Mungkin salah satu contoh populernya sih Attack on Titan. Video ini aman, gak ada spoiler kok. Semua series yang disebut gak ada spoiler, jadi ya udah. Gini, intinya Attack on Titan itu dunia penuh misteri. Asal usul Titan itu apa? Kenapa manusia dikurung di dalam dinding? Belum lagi ada bumbu politiknya. Di cerita Attack on Titan, audiens diajak berpikir dan merangkai teori yang tersebar di dunia cerita. Dan sering jalan cerita, pelan-pelan tuh semuanya tuh nyambung. Ibarat kayak lu nyusun puzzle. Dan akhirnya pas semuanya nyambung, akhirnya boom. Oh iya, ini kan gini. Oh iya, ini kan gini. Gitu kalau Attack on Titan. Atau lu mungkin ada Death Note, serial ikonik banget. Lu diajak mikir dan menyimak cara Light dan L berusaha menjebak satu sama lain. Light berusaha mencari tahu namanya si L, dan L berusaha membuktiin kalau Light itu Kira. Sebenarnya kalau list cerita yang mikir banget, yang detail dan mendalam itu gue punya banyak. Entah lo ada karyanya Naoki Urasawa, terus lo ada Vinland Saga yang udah gue bikin videonya, terus akhir-akhir ini tuh ada Tengoku Daimaikyo lah, lo Oshinoko yang nyinyirin entertainment industri atau apalah. Tapi karena gue malas ngeditnya kalau kepanjangan videonya, jadi intinya gitu, gue suka cerita yang mendetail dan mendalam itu karena gue pengen nyimak ceritanya dan mikirin kejadian yang ada di dalam cerita. Tapi syarat utamanya penyampaian ceritanya buat gue harus bagus. Kalau penyampaian ceritanya kurang, ya bagi gue tetap jelek. Karena kadang kalau penyampaian cerita mendalam tapi kagak masuk ke otak gue, ya percuma gitu loh, pesannya kagak masuk. Sehingga dari itu poin gue selanjutnya adalah gue mau menyampaikan buat cerita yang simple dan ringan yang dangkal itu ya sebenarnya gak selamanya jelek. Cerita simple dan ringan itu ya enaknya mudah diikutin, gak ribet-ribet amat. Dan cerita simple dan ringan itu ya sewajarnya ada, entah mau cerita yang slice of life simple atau lu mau ya apa sih action juga ada. Tapi seringkali sih refer ke genre slice of life sih ya, seringnya itu. Tapi tetap aja premis yang simple, ringan, dan gak dalam-dalam amat atau bahasa kasar ya dangkal, gak selamanya jelek. Anyway, contoh favorit gue saat ini sih mungkin ya Bocchi The Rock. Ya makhluk pink itu lagi. Bocchi The Rock itu nggak perlu mikir terlalu berat buat ngikutinnya. Ini tuh pada dasarnya ya anak SMA bikin band terus manggung di live house sana sini. Premisnya simple dan gampang diikutin. Tapi bagi gue ceritanya menarik, walaupun emang nggak dalam-dalam amat. Tapi di setting sama gue juga tetap dapat pesan yang bagi gue dalam. Ini rada pretensius sih, tapi ya udahlah, anggap aja bermakna lah. Contoh gampangnya mah ya Bocchi sama ketakutannya untuk bersosialisasi dan cara dia ngehandle ketakutan itu kayak gimana. Atau contoh lain ya kalau mau genre action komedi, ada Assassination Classroom. Premisnya simple, murid disuruh pemerintahan Jepang buat ngebunuh gurunya sendiri yang merupakan alien gak jelas. Gurunya itu ngajarin mereka pelajaran pada umumnya, lu ngajarin matematika, bahasa Inggris gitu-gitu, tapi sambil ngajarin caranya ngebunuh dia. Dari awal emang udah jelas end goalnya apa, tapi penyampaian ceritanya menarik buat gue. Mungkin contoh lainnya yang bisa gue sebut ada Yotsubato. Itu manga slice of life bocil kematian kagak jelas. Atau lo ada series romance santai itu Horimiya yang gue suka banget. Dan mungkin honorable mention gue yang bagi gue simple dan masih bagi gue ringan ya, bagi gue ringan itu Sakamoto Days. Sehingga cerita simple itu enak karena mudah diikutin dan ringan gitu loh, nggak perlu mikir terlalu berat. Dan itu kadang kalau mood gue lagi kacau ya gue malas pikir cerita yang berat, ya mending gue baca cerita yang ringan gitu. Dan pada akhirnya mau cerita yang mendalam dan mendetail banget atau cerita yang simple dan ringan, gue nggak peduli. Yang penting cara penyampaian ceritanya gue suka atau enggak, bagaimana cara cerita itu disampaikan ke otak gue. Kalau gue suka cara penyampaian cerita ya misalnya dari plotnya, dialog karakter ya atau apalah, ya gue bakal suka gitu loh. Tapi kalau gue nggak suka ya gue nggak peduli gitu loh. Jadi buat gue ya cerita yang bagus itu nggak harus dalam, nggak harus mendetail banget, dan cerita yang simple dan ringan itu nggak selamanya jelek gitu. Yang penting penyampaian cerita. Jadi ya udah sih gitu aja. Bye.